Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Kemudian kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta untuk dapat memberikan pertanyaan dengan melakukan raise hand ataupun mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat. Nah, mungkin sebelum saya mempersilakan peserta saya persilakan peserta dulu mungkin ya Pak Pugu. Pak Pugu, apakah ada mau yang direspon dulu? Nanti aja sekalian. Oke, baik. Kalau begitu saya akan persilakan kepada Pak Bram yang sudah melakukan raise hand. Selamat siang Pak Bram, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang Pak Pugu, selamat siang kepada Bapak dan Ibu narasumber yang lain. Saya Bram Paan dari GlaxoSmithKline dan juga mahasiswa K3 Magister Kesehatan Masyarakat Gajah Mada. Ya, tadi menarik presentasi dari Pak Pugu, utamanya tentang credentialing. Saya justru berpikir seperti ini. Apakah memungkinkan data credentialing itu di-share ke publik seperti itu, Pak? Supaya gini, masyarakat tahu bahwa satu klinik A yang menjadi provider JKN itu kualitasnya seperti ini. Dan juga sebenarnya bisa jadi semacam motivasi buat vaskes itu untuk secara berkesinambungan memperbaiki gitu. Ya, memperbaiki utamanya tadi berhubungan dengan mutu seperti itu. Sehingga kemudian kita juga sebagai peserta JKN kita tahu nih kita ada di klinik yang tepat apa tidak seperti itu. Apakah klinik itu memberikan layanan yang baik terhadap kita gitu. Nah itu. Nah tentu yang tidak mempunyai credentialing yang tidak bagus kan pasti nggak diterima seperti itu sebagai provider JKN seperti itu. Tapi tentu ini kita bicara range yang diterima sebagai provider JKN seperti itu. Maksud saya apakah datanya itu bisa di-share ke publik? Tentu itu bisa aja mungkin kita bisa lihat nanti misalnya apakah diposting di website Dinkes masing-masing kabupaten kota atau Dinkes di masing-masing KCP BPJS. Itu satu. Kemudian yang kedua, untuk teman-teman dari BPJS. Tadi kan kita lihat hanya data rujukan ke rumah sakit. Tapi kan kita nggak pernah lihat sekarang data rujuk balik. Nah sekarang kan ada 9 tuh penyakit kronis yang dirujuk balik. Sebenarnya sampai sejauh mana sekarang kesuksesan para FKTRL untuk melakukan rujuk balik utamanya terhadap 9 penyakit kronis itu. Gitu. Karena kan seperti kita ketahui bahwa pasien itu kan cuma punya waktu 90 hari ada di FKTRL. Setelah itu dia harus dirujuk balik. Nah, sampai sejauh mana kesuksesan FKTP untuk melakukan rujuk balik ke vaskes tingkat pertama. Kemudian yang terakhir tadi tentang pasien PBI. Nah, sekarang hampir semua kabupaten kota itu selalu dijelaskan bahwa yang banyak menggunakan dana itu justru bukan PBI. Nah sekarang saya ingin menanyakan, apakah teman-teman di BPJS cabang itu benar-benar sudah yakin bahwa kalau misalnya ditentukan sekarang ada 1.000 pasien PBI yang ada di kabupaten kota, apakah benar-benar 1.000 itu ada orangnya seperti itu? Apakah kartu itu benar-benar sudah terbagi apa tidak ke masing-masing? Karena kan bisa jadi itu hanya angka absolut yang dipegang di masing-masing dinas kesehatan. Sementara untuk bisa mengetahui bahwa itu benar-benar terbagi, harus lihat dari kartunya. Apakah kartu itu benar-benar terbagi habis apa tidak gitu. Nah, kalau misalnya kita hanya berdasarkan angka absolut, maka itu harus kita perbaiki lagi. Sementara itu dulu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Bram. Di sini ada 3 pertanyaan. Mungkin yang pertama saya akan persilakan kepada Pak Pugu, nanti juga mungkin Dokter Anita bisa menjawab juga sepertinya ya mengenai credentialing ini apakah bisa di-share ke publik. Silakan Pak Pugu. Oke, terima kasih Pak Bram. Yang pertama kita akan melihat dari sisi gini, akuntabilitas dalam penyelenggaraan JKN. Di akuntabilitas penyelenggaraan JKN itu sudah tertuang sebenarnya di Undang-Undang SYSN nomor 40 tahun 2004 tentang prinsip penyelenggaraan JKN. Salah satunya adalah tentang keterbukaan. Nah, berarti kalau dari sisi ini, maka hasil credentialing itu bisa
berikan kepada publik sehingga publik itu akan bisa memilih, akan bisa melihat sebenarnya hasil seleksi kontrak itu yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan kepada masyarakat yang telah mendaftar BPJS Kesehatan itu berhak tahu fasilitas kesehatannya ini sesuai dengan kredensialing ataukah enggak. Walaupun sudah sesuai dengan kredensialing, nilainya berapa dengan kredensialing itu? Sehingga masyarakat akan mengetahui kapan dia akan memilih FKRTL di mana ataukah FKTP-nya. Kemudian yang kedua, itu juga sudah dijelaskan di dalam Principle of Social Health Insurance atau SHI yang dikeluarkan oleh WHO tentang transparansi rule of law. Di situ jelas, di situ ada beberapa. Yang pertama adalah transparansi of law, kemudian konsistensi, akuntability, itu menunjukkan bahwa seluruh penyelenggaraan JKN itu wajib diketahui oleh publik. Seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk masalah ini menarik memang kalau kita bicara tentang apa itu namanya kepesertaan JKN khususnya PBI, ini memang tanggung jawab dari salah satunya adalah dari Dinas Kesehatan yang memastikan bahwa peserta yang berhak mendapatkan PBI itu sudah benar-benar menerima kartunya ataukah belum. Buktinya seperti apa? Nah, ini jangan sampai hanya didistribusikan ke masing-masing kepala desa atau kecamatan. Tetapi itu tidak didistribusikan kepada masyarakat. Itu terjadi. Kenapa? Karena saya sendiri sebenarnya adalah menjadi pelaku di masyarakat pedesaan. Dan rumah saya itu sebenarnya ada di Kabupaten Malang yang jauh dari mana-mana, jauh dari sinyal dan lain-lain. Ternyata ada masyarakat kami itu butuh di daerah kita, saya butuh pelayanan kesehatan, dia tidak mampu, ternyata dia tidak punya kartu JKN pada saat kita konfirmasi ke desa. Ternyata di desa tersebut memiliki kartu JKN dan belum didistribusikan. Hal inilah menjadi tugas sebenarnya perpanjangan dari Dinas Kesehatan melalui puskesmas ataukah Posbindu dan lain-lain untuk memastikan bahwa kartu JKN tersebut memang sudah terdistribusi kepada masyarakat. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Pugu atas jawabannya. Baik, tadi ada 3 pertanyaan sebetulnya. Mungkin saya persilakan kepada BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Dari Dokter Anita mungkin terlebih dahulu. Tadi pertanyaannya ada 3 ya, kalau kita nggak salah ada berkaitan dengan credentialing di-share ke publik, Bu. Lalu juga nanti 9 penyakit kronis dan mengenai pasien PBI, mengenai kepesertaan, itu nanti bisa juga bersama dengan BPJS Kesehatan. Silakan Dokter Anita. Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa. Jadi tentunya patut kita informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa credentialing ini memang kan dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama-sama dengan BPJS. Ya, tetapi ketetapan akhir apakah Vaskes itu misalnya menjalin kerjasama dengan BPJS itu adalah sepenuhnya itu memang hak dari manajemen BPJS. Walaupun kita bareng-bareng nih credentialing ke Vaskes, tapi kan kita memang masing-masing memiliki checklist masing-masing seperti itu. Lalu saya ingin juga menyampaikan terkait dengan yang disampaikan oleh Dr. Pugu bahwa satu dokter itu 5.000 peserta gitu ya Dr. Pugu ya. Betul dokter? Iya. Satu dokter untuk 5.000 peserta. Sementara tadi dicontohkan Pujon itu ada 65.000 penduduk. Ya, 65.000 penduduk. Sementara di situ hanya satu dokter dan satu FKTP. Ya, oke. Kami sebenarnya sudah melakukan mapping itu dan kami dengan BPJS di Kabupaten Malang ini maupun di Malang Raya itu hubungannya sangat baik, sangat baik ya. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa untuk pemilihan FKTP itu kembali lagi adalah di tangan manajemen dari BPJS, gitu ya. Jadi kalaupun kami sampaikan ada sih beberapa klinik kepingin bekerja sama dengan BPJS,
Tapi itu lagi tergantung setelah kami sampaikan ada beberapa ya. Ini memang dia bukan klinik gimana ya saya sampaikan. Jadi setelah kita sampaikan ke BPJS itu kembali lagi nanti penilaiannya oleh tim BPJS. Manajemen dari BPJS. Yang penting keinginan mereka itu sudah kami sampaikan dan dari mapping kami memang dibutuhkan. Misalnya ini tadi kalau dicontohkan dengan Pujon, Ngantang, Kasembon ya jelas memang butuh karena memang wilayahnya di situ juga sangat luas dengan penduduk yang lumayan banyak seperti itu. Lalu Pak Puguh tadi menyampaikan bahwa Pak Puguh ini masyarakat Kabupaten Malang dan ternyata ada satu warganya yang membutuhkan tetapi dia kesulitan untuk mendapatkan kartu. Ketika ditanyakan ternyata kartu itu ada. Ya gitu Pak Puguh ya. Nah, sekali lagi begini. Memang kami sudah kita koordinasikan dengan kantor atau manajemen dari BPJS wilayah Malang bahwa kartu-kartu itu tidak ada di kami, tidak ada di Dinas Kesehatan. Itu biarkan kami serahkan kepada BPJS nanti berhubungan dengan kecamatan maupun desa. Nah, seandainya misalnya ada seperti itu kasus, sekali lagi gini ya, memang kami ditawarkan gimana, apakah dikembalikan ke dinas, maksudnya kartu-kartu ini biar dinas ataupun puskesmas yang menyebarkan. Aduh Pak Puguh, teman-teman kami itu tugasnya sudah banyak untuk memberikan pelayanan. Tidak tugasnya untuk mendistribusikan kartu. Tidak tugasnya. Itu memang tugas desa. Nah, kembali lagi, kalau dia sakit, kan kita ada datanya, Pak. Ada datanya di puskesmas kalau dia akan mendapatkan kartu itu. Karena itu pun kartu-kartu atau nama-nama yang sudah memiliki kartu itu akan kami share ke 39 puskesmas. Ya, jadi kalaupun dia misalnya katakanlah petugas desa tidak menyampaikan kartu itu, nah ketika dia sakit itu akan muncul kok datanya itu. Dia pasti akan terlayani. Nah, kemungkinan di masyarakat desanya itu yang tidak, maksudnya petugas desanya yang tidak menyampaikan. Nah, itu tidak ada di tangan petugas puskesmas. Kami tugasnya sudah sangat banyak, UKP, UKM, jadi bukan tugas kami untuk mendistribusikan. Kalau itu saya mohon maaf, kami tidak bisa mendistribusikan itu. Kemudian terkait untuk kredensialing, apakah bisa di-share ke publik? Kenapa tidak? Ya bisa dong. Toh nanti yang melakukan pemilihan atau penetapan bahwa Vaskes itu, FKTP itu, dan lain sebagainya itu ada di tangan BPJS kok. Kalau kami nggak masalah, kami ikut melakukannya. Checklist itu kami serahkan, kita diskusikan. Oh, oke, silahkan. Gitu. Nah, jadi kalau menurut kami lebih bagus di-share supaya tidak ada fitnah. Ya kan? Nanti masyarakat misalnya yang punya klinik, oh kok itu dapat, ini enggak. Iya, share saja. Kalau saya secara kedinasan, saat tadi sudah disampaikan oleh Pak Puguh, ya, sudah terbuka sekarang, eranya era terbuka. Sampaikan saja. Orang kami membeli ATK saja kami masuk si Bejo itu sudah seluruh toko yang ada di Kota Malang. Hanya beli satu pensil, kami pakai share, Pak. Itu diumumkan, Pak. Satu itu kami pakai si Bejo namanya, itu untuk Kabupaten Malang. Jadi ATK konsumsi itu sudah melalui online, Pak. Itu ya. Jadi kita memang sudah sesuai yang diharapkan oleh pemerintah pusat, terbuka, transparansi sudah dilakukan oleh Kabupaten Malang. Nah, tinggal ya, silahkan teman-teman saya, mitra saya yang sangat hubungannya dengan baik, yaitu BPJS Malang. Silahkan, kalau memang mau di-share, itu di tangan Anda. Kalau kami siap, ya itu. Kemudian terkait rujuk balik. Baik, untuk rujuk balik ini memang saya beberapa kali bertemu dengan teman-teman rumah sakit. Memang untuk rujuk balik ini teman-teman rumah sakit itu penyakit yang paling kronis. Ya, kita memang kesulitan untuk ini ya. Jadi memang untuk rujuk balik ini saya juga minta bantuan BPJS gimana caranya supaya mereka ini
tertib, harus ada punishment-nya. Kalau dia tidak merujuk balik harus ada punishment. Karena apa? Kepentingan itu juga di kami, di FKTP. Lah gimana orang pasien yang dikirim dirujuk tadi? Ya apa ceritane? Kelanjutannya gimana? Kenapa kok kami nggak tahu? Justru kami membutuhkan rujuk balik, Pak. Itu ya, itu kami memang sangat ini ya membutuhkan itu, karena kan dengan begitu kami bisa memantau ke depannya. Kelanjutan kegiatan kami adalah untuk kunjungan rumah dan lain sebagainya sesuai dengan Kopipo program dari Jawa Timur. Ya, ada program Kopipo kunjungan rumah kalau kasus-kasus misalnya hipertensi dia atau misalnya dia dengan kasus-kasus yang modified dengan penyakit-penyakit lainnya. Nah, itu kan kita perlu tahu. Ya. Itu ya, Dok. Saya kira itu dulu ya, nanti kita lanjutkan. Terima kasih, itu saja. Ya, baik, terima kasih Dokter Anita atas jawabannya. Mungkin saya persilakan kepada Dokter Aisyah ataupun Dokter Diah. Ya, untuk memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Siapa yang mau lebih duluan, dari Dokter Aisyah kah? Saya persilakan dulu dari Dokter Aisyah. Mohon maaf jika saya salah menyebutkan nama, Bu. Yang pertama terkait dari credentialing ya, sebenarnya di sistem kami ada namanya aplikasi Hafiz. Di aplikasi Hafiz tersebut untuk setiap pengajuan dari FKRTL baru sudah terfasilitasi untuk bisa dilihat oleh publik tanpa melihat atau tanpa login. Jadi status pengajuan Vaskes baru itu dapat dimonitor oleh berbagai pihak melalui aplikasi Hafiz tersebut, sehingga memang data untuk hasil credentialing Vaskes baru kami ini sangat terbuka. Prosesnya sampai di mana, apakah RS sudah mengisi atau FS sudah mengisi berkas, kemudian apakah sudah melengkapi ataukah sudah dilakukan proses credentialing, sedang proses penilaian, dan bagaimana hasil dari rekomendasi dari credentialing tersebut, hasilnya apakah dilanjutkan dengan kerjasama atau perlu perbaikan yang lain-lainnya, itu bisa dilihat dalam aplikasi Hafiz. Kemudian terkait dari kartu PBI ya. Jadi untuk memang kartu PBI statusnya begini. Untuk melihat itu tadi, memang di kita sudah melaksanakan kebijakan bahwa pelayanan peserta di fasilitas kesehatan itu berbasis NIK. Jadi ketika ada orang berobat ke fasilitas kesehatan, ini kita harapkan fasilitas kesehatan mengecek status kepesertaan orang tersebut atau pasien tersebut berdasarkan NIK apakah sudah terdaftar sebagai peserta JKN atau tidak. Karena memang ketika pasien ini tidak hanya menunjukkan NIK, database-nya sesuai dengan pasiennya, maka ya akan eligible sebagai syarat penjaminan kita. Tidak lagi kita mewajibkan fisik kartu kepada pasiennya sebagai syarat administrasi penjaminan kita tadi. Apabila memang dibutuhkan tadi dokumen kartu untuk keinginan dari peserta, tetap peserta juga bisa mengakses melalui aplikasi mobile JKN sehingga didapatkan kartu KIS yang digital. Sehingga saya rasa untuk ada hambatan untuk berobat di FKRTL atau FKTP ketika tidak memiliki kartu, saya rasa itu bukan hambatan lagi untuk peserta JKN. Bahkan ketika dia tidak tahu sebagai peserta JKN, kalau di Vaskes ketika di inquiry NIK-nya sudah ada, maka ya tetap bisa ditanyakan ke pasiennya apakah bersedia menggunakan JKN atau menggunakan jaminan yang lain yang dipilih oleh pasien tersebut. Baik, terima kasih Dokter Aisyah. Mungkin terakhir dari Dokter Diah. Ya, baik, terima kasih Mbak. Ya. Jadi Bapak Ibu, untuk peserta segmen PBIJK itu adalah segmen yang khusus untuk masyarakat miskin, dijaminnya oleh APBN. Datanya berasal dari usulan Dinas Sosial yang mengentry adalah seluruh
aparat ya, aparat desa. Jadi masing-masing desa di aplikasi namanya aplikasi SIG-NG. Kemudian disahkan oleh SK Kemensos. Jadi data itu sudah jelas by name by address-nya, ada sekitar 12 kolom ya, dan di situ bukan data yang memang hanya berupa data saja yang kita tidak tahu siapa sebenarnya, apakah itu sudah diterima dan sebagainya. Karena kita juga ada auditnya rutin Bapak Ibu. Nah, kalau yang untuk masyarakat yang PD Pemda, yang oleh APBD, itu adalah sisa ketika anggaran APBD dipakai untuk mendaftarkan masyarakatnya di wilayah tertentu, di pemerintah daerah itu yang bersangkutan. Jadi bukan masyarakat yang miskin, ya, karena kalau masyarakat miskin jumlahnya ada sekitar 65% dari seluruh coverage JKN itu adalah sudah di cover oleh APBN atau PBIJK. Nah, kalau tadi sudah benar yang disampaikan oleh Dr. Ais bahwa saat ini mulai Januari 2022 peserta juga tidak harus memakai kartu semua, all segmen apapun itu, mau yang PBI ataupun yang PPU dan sebagainya, itu sudah bisa menggunakan KTP, intinya berbasis NIK, KTP, KK berbasis NIK semua. Jadi ketika nanti bagiannya dari yang segmen PBIJK, memang benar yang disampaikan Dr. Anita, Bu Anita ya dari Dinkes Kabupaten Malang, bahwa memang itu adalah kewajiban dari Dinsosnya. Ya, karena memang yang mengusulkan itu dari SK Kemensos turunnya adalah ke Dinsos untuk kemudian menginformasikan. Yang kemudian dimanage, dimonef oleh kegiatan audit juga untuk sampling ke lapangan seperti apa. Terkait PRB, program rujuk balik ini disampaikan, difeedbackkan kepada rumah sakit itu dari data-data satu yang diagnosa primernya, diagnosa utamanya adalah termasuk diagnosa yang ada dalam 9 diagnosa PRD. Kemudian dia tidak mempunyai komorbiditi ataupun ini ya, penyakit kompleks lainnya ya. Jadi diagnosa sekundernya tidak ada. Kemudian dalam 3 bulan berturut-turut obatnya sama, diagnosanya juga tetap diagnosa utama itu, tidak ada tambahan, sehingga itu kita feedbackkan dan akan menjadi terflagging oleh rumah sakit untuk bisa di-PRB-kan. Nah, memang dengan 9 tahun berjalannya JKN ini sudah tidak menjadi isu harusnya rumah sakit ketakutan untuk melakukan program rujuk balik itu. Mengapa? Yang pertama, bahwasannya sekarang rumah sakit itu juga punya kepentingan yang sangat besar, hidup matinya juga dari FKTP Bapak Ibu. Jadi kalau tidak dirujuk oleh FKTP, tidak ada rujukan dari FKTP, ya rumah sakit itu akan juga sepi. Nah, FKTP akan mencari mana saja yang rumah sakit, akan memilih rumah sakit yang bisa memanage program rujuk baliknya. Mengapa? Karena sudah kapitasi atau program kinerjanya itu sudah berdampak secara finansial. Kalau misalnya kinerja tidak baik dengan KBK itu akan ada dampaknya dengan kapitasinya. Sehingga mereka akan memilih rumah sakit yang bisa memanage dengan baik. Kemudian kami juga sering menyampaikan kepada direktur-direktur rumah sakit, ini juga tidak harusnya menjadi isu. Mengapa? Karena dengan bertambahnya jumlah peserta yang terus menerus, ada wilayah-wilayah kami yang kemudian UHC lambangnya banyak sekali, ada potensi bertambahnya 270.000 dan sebagainya untuk UHC. Itu berarti rumah sakit harus mulai men-turnoverkan pasien-pasien yang ada saat ini di rumah sakit. Jadi tidak harus terus-terusan dikekep atau pasiennya itu aja. Harus melihat potensi pasar untuk peserta baru lagi, rekrut peserta baru lagi, supaya tidak ramai, pelayanannya mutunya juga bagus, maka silakan turnoverkan itu pada program rujuk balik. Memang sudah Pak Bram, itu kami juga sudah berjalan dengan kepentingannya juga rumah sakit harus melakukan rujuk balik mengingat. Ya, Dokter Dia mohon maaf, sepertinya jaringannya. Dan sebagainya. Kemudian benefitnya bagi rumah sakit. Ya.
Ya Ya. mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Ya, Terima kasih. baik. Baik, terima kasih Dokter Dia atas responnya. Pak Bram, apakah sudah cukup jelas, Pak? Ini jawabannya sudah sangat kompleks sekali kalau kita cermati tadi ya, dari narasumber dan 3 pembahas juga sudah menjawab mengenai credentialing, lalu juga mengenai kepesertaan dan juga mengenai rujuk baliknya. Pak Bram bagaimana? Saya tentang rujuk balik tadi. Jadi kebetulan kan saya bekerja di industri farmasi seperti itu. Nah, sebagian besar obat-obat yang kami miliki itu masuk ke dalam kategori obat rujuk balik. Ini bukan untuk jualan ya, tapi maksudnya hanya sekedar untuk mengkonfirmasi saja. Karena kalau kita lihat sekarang sebagian besar obat-obatan itu jarang sekali dibeli oleh apotek-apotek PRB. Nah, itu kan artinya atau indikasinya adalah pasien yang dirujuk balik itu sangat sedikit sekali. Ya, bahkan obat-obat yang apa namanya yang dua case terbesar itu kan hipertensi dan diabetes juga sangat kecil sekali untuk setidak-tidaknya untuk kota Pasuruan, kemudian Malang Kota dan Kabupaten Kota. Saya melihatnya seperti itu. Jadi sangat kecil sekali apotek-apotek yang sudah ditunjuk sebagai apotek PRB itu yang melakukan transaksi. Nah, sekarang pertanyaannya, kemana pasien-pasien seperti itu? Jangan sampai pasien-pasien seperti ini terputus gitu, Bu. Ya, terputus, seharusnya dirujuk balik, terputus dan dia hanya mengandalkan untuk kunjungan berikutnya ke rumah sakit, kan sayang gitu treatmentnya seperti itu. Jadi ini jadi beban lagi buat JKN sebenarnya untuk berikutnya, karena kan seharusnya pasien ini terkontrol ya, asma misalnya atau penyakit-penyakit yang lainnya kan harusnya kan terkontrol sehingga kemungkinan hospitalisasinya kan semakin rendah seperti itu. Makasih, Bu. Makasih. Ya, baik, terima kasih Pak Bram. Baik, dari Bapak Ibu pembahas apakah masih ada yang mau merespon? Atau dari narasumber Pak Pugu? Oke, kalau dari saya cukup, mungkin Ya. nanti tinggal di pemerintah Kabupaten Malang mungkin adalah mengintegrasikan seluruh lembaga terkait, misalnya adalah Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, untuk saling memberikan feedback terhadap apa yang sudah dilakukan khususnya tentang kepesertaan JKN. Jangan sampai nanti dari Dinas Kesehatan sudah melakukan Dinas Kesehatan wilayah tentang pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, kemudian untuk Dinas Sosial lebih ke kepesertaan khususnya PBI, PBID atau PBI APBN-nya, lah ini yang harus sama-sama memberikan feedback kepada Dinas Kesehatan apakah ini sudah terdistribusi atau belum. Terus yang kedua adalah Dinas Kesehatan hanya bisa memberikan informasi jika ada masyarakatnya yang mengalami pelayanan kesehatan tetapi belum tercover dalam BPJS Kesehatan, itu misalnya dalam masyarakat miskin, itu bisa saling memberikan informasi kepada kepada Dinas Sosial. Kemudian yang kedua, disparitas di daerah itu beda dengan yang ada di kabupaten dan kota, di mana Dr. Anita pasti juga setuju tentang daerah-daerah di wilayah Kabupaten Malang yang sulit dalam mengakses, khususnya adalah internet, di mana kesulitan-kesulitan itulah juga harus terjawab oleh pemangku kebijakan, sehingga masyarakat itu juga bisa melakukan akses kepada aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh pemangku kebijakan, seperti itu. Ya, baik. Saya Ya, silakan Dr. Anita. Mungkin ini ya. sekalian menjadi closing statement para pembicara ya, karena waktunya sudah cukup habis. Silakan. Ya, terima kasih. Saya setuju. Tentunya saya setuju dengan Pak Dodo Pugu, terutama bagi masyarakat kami yang begini ya, dengan wilayah-wilayah kami yang memang untuk internetnya yang belum begitu baik, karena wilayah kami ini luas ya, jadi ada di daerah pegunungan, kemudian pantai dan daratan rendah, jadi ada yang memang akses untuk internet kurang. Jadi seandainya misalnya dengan ini tidak bisa melakukan aplikasi melalui internet, itu pasti memerlukan kartu, ya enggak Pak Puguh ya. Jadi ya ini mungkin nanti kita koordinasikan Pak
benar. Nanti kami integrasikan dengan teman-teman dinas sosial, daerah-daerah mana yang memang supaya kartu itu bisa terdistribusi dengan baik, karena tidak semuanya memiliki sinyal yang bagus, walaupun sudah bisa melalui internet seperti itu tadi. Itu. Nah, terkait untuk rujukan balik, ini pun saya setuju dengan Pak Bram, ya. Pak Bram, saya setuju. Supaya apa? Kami juga tahu, teman-teman FKTP paham apa yang sudah dilakukan oleh rumah sakit terhadap pasien kami ini tadi yang sudah kami rujuk. Walaupun tadi disampaikan bahwa dengan tidak merujuk balik, maka kredibilitas rumah sakit ini pasti akan membuat enggan dari teman-teman FKTP merujuk kembali ke sana. Lah, tapi rumah sakitnya cuma itu, ya gimana? Ya pasti merujuk ke situ. Ya, tapi tetap kami butuh untuk rujuk balik ini tadi, ya. Itu mungkin statement dari saya, integrasi yang kuat dengan sesama lintas OPD yang terkait. Kemudian mitra kami BPJS yang selama ini memang hubungan kami juga sudah baik, ya, sangat baik menurut kami. Ini mungkin ada beberapa hal yang memang perlu kami diskusikan lagi untuk misalnya terkait kartu dan lain sebagainya dengan pelayanan PBID kami dan lain sebagainya, itu bisa lebih kami kuatkan lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Anita. Mungkin terakhir dari Dokter Aisyah untuk penutupan. Terima kasih. Dalam program JKM ini adalah bukan hanya satu pihak saja, jadi memang sangat diperlukan kerjasama lintas stakeholder, bukan hanya dari dinas kesehatan saja, tapi nyatanya kami ini ketika dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan program JKN harus dengan berbagai dinas, mulai dari sampai dinas sosial, dinas kependudukan, kemudian dan stakeholder lain dari pemerintah. Demikian juga dalam hal penjaminan. Ketika dalam hal penjaminan pun kita tidak bisa berhenti hanya dengan Vaskes 1 rumah sakit saja, tetapi ternyata dalam hal penjaminan itu juga ada stakeholder lain yang terkait dalam penyelenggaraan JKN itu, sehingga kita tidak bisa menumpukan JKN itu pada satu sisi saja. JKN itu adalah milik seluruh penduduk Indonesia dan ini adalah tanggung jawab bersama kita untuk menyukseskan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional ini. Baik, terima kasih Dokter Aisyah. Mungkin terakhir dari Dokter Dia, apakah masih bersama kita? Ya, mungkin dari kami untuk program JKN ini diperlukan peningkatan aliansi strategik dengan Vaskes, Dinas Kesehatan, Asosiasi Profesi ataupun Vaskes terkait pembagian supply Vaskes dengan output pemerataan pelayanan, ya. Jadi ada kemudahan juga akses dan support pembiayaan, di mana yang menjadi isu saat ini kan masih kurang juga, ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan terkait Vaskes dengan melakukan remapping kebutuhan Vaskes melalui penyempurnaan hitungan kebutuhan Vaskes, karena saat ini kadang kita hanya berdasarkan jumlah peserta, kemudian ketersediaan tempat tidur, namun juga belum concern terhadap jumlah dokter bertambah ataupun tetapnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Dokter Tia. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena berhubung waktu kita terbatas, namun tadi kita sudah sama-sama menyimak bagaimana kondisi pelaksanaan JKN di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang. Lalu juga terdapat beberapa isu mengenai credentialing, mengenai mutu, dan terkait juga dengan bagaimana diagnosa-diagnosa di rujukan dan di FKTP yang masih membutuhkan evaluasi dan monitoring dari BPJS Kesehatan maupun dari Dinas Kesehatan. Nah, untuk keberlanjutan dari pelaksanaan JKN ini sendiri, kita semuanya sepakat di sini bahwa pelaksanaan JKN
memang pada dasarnya purchaser-nya adalah BPJS Kesehatan. Kalau di dalam SAP ya Pak Pugu, Ya, betul. tetapi untuk pelaksanaannya kita masih perlu bekerja sama begitu ya Bapak Ibu, kerjasama dalam hal ini dari Dinas Kesehatan maupun dari pemangku kepentingan lainnya hingga sampai ke tingkat paling bawah yaitu desa dan RT itu seharusnya perlu terlibat dalam pelaksanaan JKN agar semua peserta maupun dari PBI ataupun dari PBPU dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan menggunakan JKN, sehingga juga nantinya UHC kita tidak hanya yang tercapai adalah kepesertaan saja, tetapi juga dalam aspek mutu maupun equity itu juga akan tercapai dalam UHC kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum Zoom ini kita akhiri, saya mohon berkenan Bapak Ibu dapat mengaktifkan videonya, kita foto bersama terlebih dahulu. Ya. Silakan Bapak Ibu mengaktifkan. Saya hitung dari 1 sampai 3 untuk slide pertama. Di sini ada 2 slide. Oke. Saya hitung. Pak Pugu tiba-tiba jadi Microsoft Word ini gambar videonya. Ya, baik. 1, 2, 3. Next slide. Mohon dibantu host. Oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung, Pak Pugu sebagai narasumber dan juga ada Dr. Diah, Dr. Anita dan Dr. Aisyah atas waktunya kita berbagi bersama dan diskusi. Harapannya dari diskusi hari ini akan menghasilkan sesuatu hal yang baik untuk JKN di daerah. Dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian jika selama pelaksanaan saya sebagai moderator ada salah dan kurangnya. Sampai bertemu di seri forum JKN di bulan depan. Nanti kita akan bersama dengan perguruan tinggi di Universitas Sumatera Utara dari Provinsi Sumatera Utara tentunya kita akan membahas hal yang sama mengenai pembiayaan kesehatan dan JKN. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, sampai bertemu di bulan depan. Semoga sehat selalu semua. Terima kasih Dr. Anita, Dr. Ais. Terima kasih Dok. Ya, terima kasih Dok Pugu. Ya, jadi matur nuwun. Saya izin live. Ya, silakan. Terima kasih.